Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami CBL kedua dari teori komunikasi. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Edrian Hasan dengan NIM 01, Valen Sativa Sabrina dengan NIM 02, Teresia Zanet dengan NIM 05, Fadil Ikhtiar NIM 07, Agung Fadlillah NIM 09, Inggit Yulia NIM 010, dan Bidara Putri dengan NIM 25. Di kesempatan kali ini, kita sudah eh, mengkaji dari dua persoalan. Yang pertama, apa saja yang timbul dari akibat perbedaan kesempatan bersuara maupun gaya komunikasi pada laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif retorika untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi yang timbul akibat adanya bias gender pada laki-laki dan perempuan. Mungkin bisa langsung saja dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama ada laki-laki sebagai korban kekerasan di mana mereka mempunyai hambatan dalam menyuarakan suara terhadap kekerasan atau pelecehan yang mereka alami. Persoalan di atas masuk dalam muted group teori. Pada saat ini kesetaraan gender menjadi perbincangan yang sangat tinggi. Karena kesetaraan gender dapat terjadi pada semua kalangan, baik kalangan wanita maupun kalangan pria. Beberapa teori mengatakan di dalam ilmu komunikasi ada sebuah pembahasan yang khusus membahas kelompok di mana suatu kelompok melakukan pembungkaman dan mereka sulit untuk menyampaikan ide yang ada di pikirannya. Mereka merasa tertekan dengan keadaan yang sedang dialaminya. Faktor penyebab adanya kelompok bungkam, yang pertama adanya tekanan dari kelompok dominan kepada kelompok minoritas, yang kedua, dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain yang mengakibatkan adanya tekanan terhadap kelompok minoritas. Dan yang ketiga, perbedaan persepsi gender akan memposisikan wanita untuk tidak berhubungan dengan dunia luar. Dari kasus di atas, akibat dari perbedaan kesempatan bersuara antara laki-laki dan perempuan, yaitu berawal dari sebuah fokus pembicaraan perempuan mengenai koneksitas, sedangkan fokus pembicaraan laki-laki mengenai status dan kemandiriannya, sehingga menimbulkan perbedaan penyampaian informasi antara laki-laki dan perempuan ketika para antropolog melakukan penelitian terhadap hal tersebut. Dengan demikian, analisis persoalan tersebut menggunakan muted group teori akan melihat bagaimana kelompok yang memiliki kekuasaan komunikatif yang lebih rendah. Dalam hal ini, gender pria memiliki kecenderungan untuk lebih peduli kepada status dan kebebasan, sedangkan gender wanita lebih fokus kepada hubungan. Ya, selanjutnya ada persoalan yang kedua, yaitu kekerasan dan bunuh diri dapat disebabkan dari perbedaan kesempatan dalam menyuarakan masalah dapat berujung pada kekerasan lainnya, yaitu bunuh diri. Hal ini menunjukkan konsekuensi serius dari ketidakadilan gender dan ketidakmampuan individu dalam menyuarakan masalah. Dalam persoalan di atas dapat dikaitkan dengan teori muted group, yaitu yang menyatakan bahwa kelompok yang memiliki kekuasaan komunikatif yang lebih rendah, seperti perempuan, seringkali menghadapi hambatan dalam menyampaikan pengalaman dan perspektif mereka dalam komunikasi dominan yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, seperti laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena lelaki memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan sendiri. Maka dari itu, lelaki memiliki pengaruh lebih besar terhadap perkembangan kebahasaan, sehingga menghasilkan struktur bahasa yang bias lelaki, dan lebih memihak kepada kekuasaan lelaki. Lelaki menciptakan kata-kata dan makna-makna yang kemudian akan terbentuk secara kultural dalam artian menjadi sebuah kewajaran secara sosial dari bahasa tersebut. Mereka akan mengekspresikan ide-ide mereka. Di sisi lain, perempuan tertinggal jauh atau ditinggal jauh di belakang. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menciptakan makna-makna dan meninggalkannya tanpa makna-makna yang bisa mengekspresikan hal-hal yang unik bagi mereka. Ketika perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pengalaman kekerasan yang mereka alami, baik karena stigma, ketakutan, atau hambatan lainnya, mereka dapat menjadi kelompok yang terdiam dan kesulitan mendapatkan bantuan atau dukungan yang diperlukan. Hal ini dapat memperburuk situasi kekerasan yang mereka alami dan meningkatkan risiko terjadinya bunuh diri. Dalam konteks ini, teori muted group menggarisbawahi pentingnya memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan masalah kekerasan yang mereka hadapi, serta memastikan adanya dukungan dengan memberdayakan perempuan dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi dan pengambilan keputusan.
dapat diharapkan penurunan kekerasan dan risiko bunuh diri. Dengan demikian, analisis persoalan tersebut menggunakan teori muted group akan melihat bagaimana kelompok yang memiliki kekuasaan komunikatif yang lebih rendah, dalam hal ini perempuan, menghadapi hambatan dalam menyampaikan perspektif mereka. Oke, yang ketiga ada tekanan untuk menjadi pemimpin, di mana seringkali laki-laki dihadapkan pada situasi menjadi pemimpin dalam berbagai aspek karena stereotip dari masyarakat luas, padahal tidak semua laki-laki cocok menjadi pemimpin. Nah, dari persoalan tadi dapat kita sangkut pautkan dengan standpoint teori di mana posisi seorang seperti gender, kelas sosial, ras, atau kelompok minoritas akan memberikan mereka pandangan yang unik terhadap dunia yang berbeda dari orang lain yang memiliki posisi sosial yang berbeda. Menurut standpoint teori ini sendiri, individu yang berada dalam posisi sosial yang terpinggirkan atau subordinat memiliki keunggulan kritis dalam memahami struktur kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan dinamika kehidupan yang dihadapi oleh mereka sendiri. Nah, perspektif mereka dapat mengungkapkan aspek-aspek yang tersembunyi atau bahkan tidak disadari oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan privilege yang lebih besar dalam masyarakat. Nah, dengan demikian standpoint teori ini akan menganalisis kasus yang akan dibawakan dengan mengakui bahwa perspektif dan pengalaman laki-laki yang tidak sesuai dengan stereotip dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami konstruksi sosial, gender, dan pengaruhnya terhadap penghargaan, peran, dan pemikiran laki-laki dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana mengatasi permasalahan dari kasus-kasus. Pertama, alternatif solusi yang diberikan pada persoalan di atas, seorang laki-laki dan kekerasan di mana laki-laki mempunyai hambatan dalam menyuarakan suara terhadap kekerasan atau pelecehan yang mereka alami. Pada kasus kesetaraan gender, pertama dalam multigroup teori membahas mengenai alat sosiologis yang membantu mempelajari interaksi antara kelompok dominan dan subdominan, tetapi tidak terbatas pada pria dan wanita. Teori ini dapat membantu mereka yang menyadari dinamika antara berkuasa dan pihak yang terpinggirkan, tetapi tidak memiliki kerangka yang jelas untuk mengartikulasikan kesadaran ini. Teori ini sering ditemukan berguna untuk memahami dinamika komunikasi antara pria dan wanita. Multigroup teori menjelaskan proses di mana semua grup yang lebih dominan dapat membisukan grup yang kurang dominan. Yang kedua merupakan kekerasan dan bunuh diri, yang dapat disebabkan dari perbedaan kesempatan dalam menyuarakan masalah. Pada kasus kedua ini, menekankan pada ketidakadilan gender dan kesenjangan kesempatan dalam menyuarakan masalah yang dialami. Kesenjangan kesempatan ini dapat mengakibatkan frustasi dan ketidakmampuan seseorang untuk menyuarakan masalah yang dialami. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Dalam hal ini, yang dapat kita lakukan dengan meningkatkan kesederhanaan tentang pentingnya kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan pendapatnya yang bisa dilakukan dengan melakukan kampanye. Terakhir, kasus ketiga menekankan pada stereotip masyarakat luas terhadap laki-laki. Solusi untuk mengatasi stereotip bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin bisa dimulai dari keterlibatan negara, seperti lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap individu dapat menikmati hak mereka yang sama. Dalam hal ini, hak yang dimaksud adalah hak untuk mengejar karir dan posisi kepemimpinan tanpa harus terkendala oleh stereotip gender. Dengan demikian, solusi untuk mengatasinya dapat dimulai dari upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan institusi publik lainnya untuk memastikan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, penting untuk menciptakan kesetaraan gender di masyarakat dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Hal ini meliputi keluarga, lingkungan sosial, sekolah, dan lingkungan lainnya yang berperan dalam mendorong kesetaraan gender. Selain itu, pemahaman individu tentang kesetaraan gender juga penting. Kesadaran tentang kesetaraan gender harus dimulai dari diri sendiri sehingga dapat disebarluaskan ke lingkungan sekitar. Baik, itu dia tadi analisis kami terhadap kasus kesetaraan gender dengan teori muted group dan standpoint.
di mana MGT dan standpoint ini memberikan wawasan yang berharga dalam memahami isu-isu gender, kekerasan seksual, dan peran laki-laki dalam masyarakat. MGT ini menjelaskan bahwa laki-laki sebagai korban kekerasan seksual sering menghadapi hambatan dalam menyuarakan pengalaman mereka. Sedangkan standpoint teori mengungkapkan pandangan dan pengalaman unik laki-laki yang tidak sesuai dengan stereotip sebagai pemimpin dominan. Keduanya menekankan pentingnya memberikan ruang dan kesempatan bagi kelompok yang memiliki kekuasaan komunikatif yang lebih rendah untuk menyuarakan pengalaman dan perspektif mereka. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.